Pantesan orang terkaya. Dekorasi rumahnya. Tubuhnya. Lo liatin apa? Gue nggak lihat. Ayo, gue antar ketemu kakak gue. Ayo. Ini Su Yingzhen, benar-benar seperti keluar dari lukisan. Sayangnya, dia putri tidur. Hei, sudah cukup lihat? Dasar laki-laki brengsek. Maaf, Qianshu, kamu nakal lagi. Bu, Bu. Keluarga ini, cantiknya nggak masuk akal. Wajahnya kelihatan paling 30 tahunan. Ternyata ibu dari 2 anak. Kamu pasti Guangzi, ya? Anak yang baik sekali. Halo, Tante. Kenapa masih panggil tante? Karena sudah masuk keluarga kami, harusnya panggil ibu. Ibu. Zhen, 2 tahun lalu dia kecelakaan. Sekarang, dia terus tidak sadarkan diri. Ibu tahu, membuat kamu, pemuda, menikahi wanita koma, sungguh merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kartu ini, ada 100 juta. Anggap saja, uang jajan untukmu. Ayo masuk semua. Ini semua, oleh-oleh dari ibu untukmu. Barang kecil yang gak berharga. Kalau ada yang lain kamu suka, bilang saja sama ibu. Lain hari, ibu ajak kamu pilih langsung. Bu, dia cuma menantu lelaki, ngapain baik banget sama dia? Dia juga keluarga kita. Bu, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Masa sih gak boleh? Karena kamu sudah jadi menantu keluarga terkaya, ibu pasti gak mau kamu malu. Barang-barang ini, simpan dulu saja. Hari ini hari bahagiamu, kami gak mau ganggu. Ayo. Naik pangkat, kaya, dan nikah. Gak nyangka, suatu hari, 3 kebahagiaan hidup bisa datang padaku. Sekarang, kamu adalah istriku. Kedepannya, pasti akan rawat kamu dengan baik. Istri, mulai sekarang aku yang akan membersihkan tubuhmu. Li Dashan, jangan lupa siapa dirimu, kau hanya pengganti, jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Kamu ngapain? Aku ganti spray. Tidak boleh. Dulu kakakku paling benci kalau ada orang yang menyentuhnya. Cepat letakkan. Aku suaminya. Kalau dia sadar dan tidak suka, aku akan jelaskan padanya. Dorong pun tidak bergerak, bagaikan tiang lumpur. Dorong pun tidak bergerak. Dasar brengsek, aku peringatkan kamu. Nanti kalau kakakku sadar, pasti dia akan mengusirmu dari rumah. Aku pria terhormat. Aku tidak melakukan apa-apa.
Masa harus marah besar begitu? Kupikir juga kamu tidak berani memperlakukan kakakku. Bagus Guangzi, anak yang baik. Dia rela tidur terpisah dengan Zhen Zhen ibu, memang tidak salah pilih orang. Bu, menurutku Wang Guangzi itu memang sengaja. Dia pakai cara ini untuk mencari muka di depan kita. Qiang Cue kamu ini, terlalu manja ibu sudah hidup selama ini tidak pernah salah lihat orang kan? Kamu ini harus belajar rukun dengannya mengerti? Sudah. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Untung ada kamu. Putih banget. Kamu bisa lepasin aku sekarang. Oh. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Aku baru aja belajar banyak dari ahli gizi. Kebetulan, aku bisa masak makanan bergizi buat kalian. Kamu, anak keluarga terpandang, bisa masak juga? Oh. Aku baru aja belajar banyak dari pembantu. Ya udah, lanjutin aja. Aku ke dapur dulu. Sepertinya, dia nggak seburuk itu. Ada urusan bilang aja. Kalau nggak ada, tutup. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau keluarga Su tahu, soal kamu menggantikanku jadi suami pinangan, ibumu yang miskin itu, bersiaplah. Sepupu. Aku sudah setuju. Jadi suami pinangan keluarga Su. Apa yang sebenarnya kamu mau? Waktu negosiasi dulu, keluarga Su janji ngasih aku banyak proyek. Kamu coba desak mereka, kok sampai sekarang belum ada kabar? Iya. Aku memang setuju jadi suami pinangan keluarga Su. Tapi aku nggak setuju buat ambil kontrak untukmu. Jangan ancam aku lagi. Utang budi padamu sudah lama aku lunasi. Soal ibuku, aku sudah mampu bayar biaya rumah sakitnya. Li Dashan, kalau lihat sekarang, kamu benar-benar enggak tahu terima kasih, aku nggak akan biarin kamu. Ke ruang tamu. Mamaku mau bicara sama kamu. Amo. Bu, ibu panggil saya. Kemarilah, coba lihat. Ini. Ini nih pekerjaan yang sudah ibu atur untukmu. Lihat, apa kamu suka? Lihat Direktur Utama Grup Su. Bu, ini maksudnya. Guangzi Yingzhen, dia adalah penerus yang kubina sendiri. Dia sudah koma 2 tahun, kemungkinan untuk sadar sudah sangat kecil. Qiang Cue itu sifatnya suka main-main, jadi keluarga Su ini cepat atau lambat akan diserahkan padamu. Bu, ternyata ibu begitu murah hati kamu. Ayo, cepat, terima saja. Bu, soal bisnis dan dagang saya benar-benar tidak berminat. Terima kasih atas perhatian ibu. Guangzi bisnis keluarga Su tersebar luas, hartanya pun tak terhitung. Ini yang diinginkan banyak orang, loh. Ini semua memang tampak menggoda, tapi saya hanya buruh bangunan. Begitu masuk kerja, pasti ketahuan. Bera. Bu, saya tahu diri. Pekerjaan yang ibu tawarkan saya memang tidak sanggup menjalankannya. Menyuruh kuli bangunan. Mengurus dokumen perusahaan publik. Sama saja seperti menyuruh saya membaca kitab suci. Guangzi ibu ternyata tidak salah lihat padamu. Berbudi luhur, tahan terhadap godaan uang. Tampaknya keluarga Su memilihmu sebagai menantu memang tidak salah. Ternyata ini, secara tidak sengaja mengenai sasaran.
Bu, hari ini ibu pulang kok sepagi ini. Saya mau ke sana lihat Yingzhen dulu. Tidak usah. Bu, ada apa dengan Yingzhen? Bu, jangan bersedih. Meski Yingzhen tiada, saya akan merawat ibu dengan baik. Merawat ibu sampai tua. Omong kosong apa itu? Wang Guangzi, kamu dari dulu berharap aku mati, ya? Wang Guangzi, kamu berharap aku mati, ya? Aduh, dia ternyata sadar. Biaya perawatan dan pemulihan ibu selanjutnya masih butuh banyak uang. Kalau dia curiga, aku bukan Wang Guangzi yang asli, maka kehidupan mewahku akan berakhir. Kamu adalah Wang Guangzi. Zhen, kamu baru bangun, jangan berdiri terlalu lama. Cepat duduk dan istirahat. Ya, aku. Kak, kakak Guangzi akhir-akhir ini sungguh-sungguh merawatmu. Setiap hari menjagamu, bikin bubur dan pijitin kamu. Tuan Wang, sejak kapan serajin ini? Jangan-jangan ngincar harta keluarga Su. Pura-pura baik di sini. Aku cuma ingin merawatmu dengan baik, tidak punya niat lain. Zhen, Guangzi akhir-akhir ini bagaimana dia merawatmu, ibu melihatnya sendiri. Sama sekali bukan pura-pura. Guangzi, kamu jangan tersinggung juga. Zhen, memang begitu sifatnya. Nanti kalau kamu sudah akrab dengannya, pasti terbiasa. Jangan takut, ibu akan membantumu. Bu, semua ini aku mengerti. Kamu lumayan juga ya, sampai ibu dan mereka semua membelamu. Kalau begitu diam saja kamu di sini. Tapi kalau ketahuan pikiranmu tidak bersih, jangan salahkan aku tidak ramah. Zhen, Baik, aku mengerti. Aku tidak akan berani punya niat macam-macam. Aku pasti akan menjagamu dengan setulus hati dan merawatmu. Bagus. Katanya mau merawat aku. Aku haus. Aku haus. Air putih. Aku suapin ya. Lihat aja siapa yang menang. Kamu ngapain? Lap mulut kamu. Kak, dari kapan jadi lebih manja dari aku? Minum aja harus disuapin Kak Guangzi. kamu masih kecil, kamu nggak ngerti, ini namanya romantisme suami istri. Lagi pula, kakakmu udah cukup baik. Kalau dulu mah, udah diusir dari rumah. Wang Guangzi, selama ini, kata-kata dan perbuatanmu, aku tahu semuanya. Untungnya waktu aku sama Wang Guangzi teleponan, identitas aku nggak ketahuan. Tapi, soal aku yang membersihkan badannya, jangan-jangan dia udah tahu semua? Kak Guangzi, jangan bisik-bisik terus. Ayo cepet makan, aku udah lapar. Iya, makan. Ayo cepat. Zhen, lihat, begitu Guangzi datang, kamu langsung sadar. Ini tandanya kalian jodoh yang ditakdirkan. Aku, nanti cari hari baik, biar kalian nikah lagi, gimana? Ma, aku sekarang cuma ingin balik kerja lagi. Urusan lainnya, bicarakan nanti aja. Kamu nih, kamu ini, baru bangun udah mikirin kerjaan? Guangzi, gimana menurutmu? Soalnya kamu kan menantu yang tinggal di sini, pasti banyak kesulitan di luar. Ma mau pakai acara nikah ini buat kasih tahu semua orang kamu itu penting banget buat keluarga Su. Jangan sampai orang lain meremehkan kamu. Ma, nggak usah. Aku juga nggak ngerasa dirugikan. Pernikahan ini nggak perlu diadakan. Nanti, kalau identitas aku ketahuan di depan umum, habislah. Wah, anak yang baik. Zhen, lihat kamu, umur juga udah nggak muda lagi.
Kapan kamu sama Guangzi kasih aku cucu? Ma, aku udah kenyang. Aku pergi dulu. Aku nggak setuju sama Wang Guangzi. Pemuda nakal itu sama sekali nggak pantas jadi suamiku. 2 hari lagi, aku akan urus perceraian kami. Kak, itu prasangka kamu? Iya dong, Qiang Sue benar. Jen Mama dalam menilai orang selama ini akurat. Guangzi itu benar-benar cocok denganmu, jangan keras kepala. Ma, saat aku koma, kau menikahkanku dengan orang yang tidak kukenal, itu tidak bisa kuterima. Jadi, apakah pernikahan ini akan dilanjutkan atau tidak? Seharusnya aku yang memutuskan. Kalian tidak perlu membujukku lagi. Benar juga, wanita serius itu memang paling memesona. Sudah larut? Kamu baru saja sadar dari koma, cepat istirahat. Kalau kamu ngantuk, tidurlah duluan. Aku tidak ngantuk. Aku tahu. Sebagai pria yang masuk ke keluarga ini untuk membawa keberuntungan, kamu tidak menyukaiku. Tapi aku bisa membuktikan padamu, selama masa pernikahan ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawatmu. Kalau kamu tidak puas, kita bisa bercapan kapan saja. Kamu memang bisa berpikir tenang. Mana mungkin Mama secepat itu membiarkan kita bercerai? Aku mau mandi. Jangan sentuh komputerku. Kukira dia akan langsung mengusirku. Kamu tidur di sofa. Oh, lagi pula kita. Aku tahu, tidurlah. Tidak ada bekas dibaca. Atau dipindah sama sekali. Apa aku terlalu curiga? Apa dia tidak datang karena proyek keluarga kita? Masih hangat. Aku baru memanaskannya lagi. Apa? Aku salah sangka padanya? Terima kasih. Kita suami istri, sudah seharusnya aku menjagamu. Detak jantung. Kok cepat sekali? Kamu tidak apa-apa? Refleksnya cepat sekali. Kekuatannya besar. Cepat tidur. Kamu berbeda dengan Wang Guangzi. Yang ku kenal. Apa bedanya? Dia pernah bertemu Wang Guangzi. Si playboy Wang Guangzi masih sempat memberiku susu hangat. Tidur sendirian di sofa dan tidak menyentuhku. Gosip nggak bisa dipercaya. Semoga saja. Li Dashan. Kurasa kau sudah berani, ya? Berani memblokir nomorku? Jangan lupa, kau yang menggantikanku menjadi menantu. Sudah kubilang, urusan proyek, itu di luar kemampuanku. Sepertinya kau terlalu lama tinggal di keluarga Su sampai pikun. Lupa siapa dirimu, ya? Ibumu masih terbaring di rumah sakit. Jangan lupa siapa yang membiayai pengobatannya. Wang Guangzi, dulu kau paksa aku menjadi menantu, semata-mata demi biaya pengobatan ibuku. Sekarang kau paksa aku ambil proyek. Apa kau benar-benar pikir aku takut mati bersama? Mati bersama? Kau pikir kalau keluarga Su tahu kau palsu, mereka akan membiarkanmu?
Nanti, bukan cuma ibumu, tapi kau juga yang harus masuk bui. Wang Guangzi. Sebaiknya kau cepat dorong surat minat proyek itu. Kalau tidak, aku tak segan memberitahu keluarga Su yang sebenarnya. Aku akan berusaha semampunya. Tapi berhasil atau tidak, itu tergantung kemampuanmu sendiri. Ini baru masuk akal. Li Dashan, ku beri waktu 3 hari. 3 hari lagi, aku mau lihat surat minat proyek itu. Kalau tidak, siap-siap jemput ibumu pulang kampung. Kau... Aku tidak boleh membiarkan Wang Guangzi menyakiti ibuku. Kamu tadi bicara sama siapa? Bukan siapa-siapa. Cuma orang yang tanya jalan. Yang tanya jalan? Iya. Ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu jaga istirahat. Tolong cari seseorang. Namanya Li Dashan. Wang Guangzi, kamu sebaiknya berdoa. Kamu tidak ada yang sembunyi dari aku. Kalau tidak, aku akan bikin kamu mati konyol. Bu. Akhirnya pulang. Kami sudah lama nunggu. Bu, Yingzhen, ada yang bisa dibantu? Guangzi. Kemari, ini yang udah dijanjikan. Rizan, untuk kamu masuk ke keluarga Su, kontrak proyek. Baru-baru ini, perusahaan baru selesai buat. Ada banyak klausul khusus, buat keluarga Wang. Bisa kamu lihat baik-baik. Oh ya, makasih Bu. Wang Guangzi, kenapa kamu kelihatannya kurang senang? Masa sih? Aku agak terlalu bersemangat. Bu sudah banyak bantu aku. Dalam proyek memberi konsesi. Aku sungguh nggak pantas. Guangzi, kamu sudah bantu. Keluarga Su besar sekali. Kamu bikin Zen sadar. Bantuan kecil ini, proyek segini, nggak sebanding sama budi kamu. Bu, Yingzhen bisa sadar, itu berkat dirinya sendiri. Lagi pula aku bukan Wang Guangzi. Kak Guangzi, ambil aja. Cengeng, nggak tegas. Kakak udah kerja keras untuk kontrak ini. Banyak orang luar pengin kerja sama-sama Su. Kamu nggak hargain. Kesempatan gak datang 2 kali. Lagi pula ini keluarga Su yang janjikan proyek buat kamu. Kamu gak setuju? Ada masalah? Aku kasih kamu kesempatan terakhir buat jujur. 3 hari lagi, aku mau lihat proposal proyek. Kalau tidak, siap-siap jemput ibumu pulang kampung. Kalau gitu aku terima. Makasih Bu. Makasih Yingzhen. Sama-sama. Karena kamu udah terima kontraknya, besok kita cerai. Jen, jangan keras kepala. Guangzi adalah penyelamat keluarga kita. Lagi pula, proyek ini udah disusun dari sebelumnya, nggak boleh gara-gara masalah sepele, berujung cerai. Iya kak, apa kamu selalu merasa Kak Guangzi punya niat jahat? Dia itu. Karena dia sama sekali bukan. Wang Guangzi, Apa? dia sama sekali bukan. Wang Guangzi, Apa? sampai kapan kamu mau berpura-pura? Kamu hanyalah pekerja bangunan kuli angkat batu bata Li Dashan. Mana mungkin, Kak? Apa kamu tidak salah? Hah? Benar. Kamu bukan Wang Guangzi. Kamu berani menipu pernikahan? Soal ini aku yang bersalah pada kalian. Aku tidak sengaja menikahimu. Itu kesalahanku padamu. Tapi aku juga sudah tidak ada jalan mundur. Mau bagaimana lagi? Pasti, karena melihat aku keluarga Wang kirimkan tiruan untuk mengakali asal nikah sama aku, cuma untuk merebut harta keluarga Su. Bukan seperti yang kamu kira. Tapi, karena kamu tidak mau lanjutkan pernikahan ini, kita bisa bercerai.
Aku tidak setuju. Katakan ini sebenarnya ada apa? Bu, semua ini salahku. Aku memang bukan Wang Guangzi. Aku hanya sepupuku yang lahir di tahun bulan dan hari yang sama. Maaf. Bu, kalian selama ini sangat baik padaku. Aku sangat terharu. Hadiah yang dulu ibu berikan akan kukembalikan semuanya. Kalau begitu, aku tidak mengganggu kalian. Berhenti. Kamu belum menjelaskan semuanya. Entah kamu Wang Guangzi atau Li Dashan, karena kamu sudah menikah dengan Zenzhen dan membuatnya sadar dari koma, maka kamu adalah menantu keluarga Kusu. Bu, jangan percaya tahyul, tanpa dia aku juga bisa sadar. Sudah cukup. Zenzhen, keras kepala juga ada batasnya. Kalau kamu bisa sadar, 2 tahun ini, apa kamu bisa terbaring di tempat tidur terus? Kamu sekarang bisa berdiri dengan selamat di depan ibu? Guang, Dashan, jasanya sangat besar. Dashan, apa kamu terpaksa masuk ke keluarga Su kami? Sini duduk. Dashan, apa Wang Guangzi pakai cara apa memaksamu jadi menantu di keluarga Su? Iya, Kak Dashan cepat bilang, aku dan ibu pasti akan membelamu. Sudahlah, karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan tanya lagi. Semua kesalahan ini pasti diatur oleh Wang Guangzi. Zenzhen, karena kalian sudah menikah, jalani hidup dengan baik, kesalahpahaman ini sudah terungkap, jangan selalu bawa-bawa cerai, ya? Bu, aku tahu ibu baik padaku. Tapi, namanya saja palsu, pernikahan yang dibangun di atas kebohongan akan berakhir buruk. Zenzhen, coba renungkan dengan hati nuranimu. Selama ini Dashan memperlakukanmu bagaimana? Kalau dia benar-benar incar harta keluarga Su, perlu repot-repot seperti ini? Apa aku salah paham padanya? Iya, Kak Mas Dashan. Dia benar-benar berbeda. Keluarga kita semuanya, perempuan. Di luar sana banyak orang yang berpikir untuk memanfaatkan kita. Tapi Mas Dashan, dia benar-benar berbeda. Dia peduli sama kita. Dia menjaga kita dengan tindakan nyata. Sebaiknya aku tidak ikut campur. Nanti malah bikin Yingzhen salah paham. Jadi semakin sulit diatasi. Dashan, jangan takut ibu yang akan memutuskan untukmu, soal Zenzhen ibu yang akan membujuknya. Kamu di rumah lakukan saja apa yang harus dilakukan ya? Bu, namanya saja palsu. Zenzhen, namanya palsu yang penting hatinya tulus. Zenzhen, lihatlah yang nyata, jangan sampai hal-hal yang tidak jelas membodohimu. Bu, sepertinya ibu sudah dibuatnya mabuk kepayang. Sebaiknya kamu tidak punya pikiran lain. Tidak akan. Dashan, kamu jangan ambil hati Zenzhen, memang begitu sifatnya. Kamu nanti jaga dia baik-baik, dia pasti akan mengerti ya. Makasih, Bu. Kenapa aku tahu dia nggak akan pergi? Aku bakal agak senang. Kak Li, kakakku itu benar-benar berbeda sama kamu. Semangat ya. Kamu pindah sekarang juga. Mau biar ibu terus ngomel? Aku cuma nggak mau ngerepotin kamu. Soalnya aku udah lama bohongin kamu. Aku bakal jelasin ke ibu. Nggak bakal aku biarin dia ganggu kamu. Soal ini lagi. Ngerepotin? Dulu pas kamu setuju jadi suami ambil Wang Guangzi, masa nggak kepikiran repotnya? Ibu bilang kamu tulus. Sementara aku percaya dia. Tapi aku harus tahu keadaan yang sebenarnya. Kenapa kamu mau jadi suami ambil Wang Guangzi? Kalau aku bisa mendapatkan foto kamu bekerja di proyek konstruksi,
Aku pasti bisa menyelidiki kebenarannya. Tapi bagaimanapun kita ini suami istri. Aku tidak ingin. Sampai tidak ada rahasia sama sekali. Ibuku sakit. Biaya pengobatannya bagiku angka yang sangat besar. Wang Guangzi menemuiku. Bilang kalau aku mau jadi suami yang tinggal di keluargamu, dia akan membayar semua biaya ibuku. Kalau tidak, aku cuma kuli bangunan. Uang yang kuhasilkan setiap hari, bahkan tidak cukup untuk sepersekian biaya pengobatan ibuku. Aku sudah kehabisan jalan. Aku terpaksa setuju padanya. Lalu ibumu, sekarang? Ibuku sekarang ada di pusat rehabilitasi untuk istirahat. Wang Guangzi takut aku mengingkari janji, maka dia membawa ibuku untuk mengancamku. Jadi hari itu di jalan dia menyuruhku segera mendapatkan kontrak proyek. Aku tidak bisa membiarkan ibuku kenapa-napa. Itulah yang kamu lihat hari itu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau aku bilang dari awal, bilang aku demi uang penipu yang pura-pura menikah. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan mengusirku lebih takut. Wang Guangzi. Menyakiti ibuku. Jadi sekarang kamu butuh bantuanku? Keluarga Su di bidang medis. Punya koneksi. Tidak. Aku bisa mengatasinya sendiri. Terima kasih, Yingzhen. Dad. Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin orang yang dipilih ibuku sampai tidak bisa melindungi ibunya sendiri. Malam ini jangan tidur di luar. Biarkan besok ibuku tidak cerewet lagi. Baik. Mungkin, pernikahan yang dimulai dengan kebohongan ini benar-benar bisa berubah. Ini, Kontrak proyek ini sudah dijanjikan dari awal. Sebaiknya kau serahkan saja padanya. Aku tidak mau akhirnya membereskan kekacauanmu. di sini ada terlalu banyak klausul yang tidak masuk akal. Itu akan berdampak pada dirimu dan keluarga Su. Ku suruh ambil, ya ambil saja. Kamu pikir aku sebodoh itu? Ini hanya kontrak proyek biasa. Jika Wang Guangzi benar-benar punya kemampuan itu, kontrak dari keluarga Su ini bisa membuatnya untung besar. Tapi, jika dia berani main-main, dia tidak akan mendapat sepeser pun. Yingzhen, terima kasih. Jangan berpikir macam-macam, aku tidak membantumu. Aku cuma tidak mau keluarga Su dirugikan begitu saja. Ambil kontrak ini sekarang. Temui Wang Guangzi. Kalau dia mau tanda tangan, silakan. Kalau tidak, ya sudah. Anggap saja selesai. Perjanjian antara kamu dan dia. Pergi sekarang. Aku sibuk. Kalau sudah selesai, datang ke grup Su cari aku. Baik. Ini kontrak dari keluarga Su, tidak ada keuntungan sama sekali. Bagaimana cara kamu bekerja? Atau apakah kamu sudah ketahuan? Sepupu, kalau keluarga Su tahu soal kita tukar identitas saat menikah, mana mungkin mereka masih kasih kontrak ini. Lagi pula aku cuma kuli bangunan. Aku nggak tahu apa-apa. Berani membantah? Li Dashan, apa kau lupa jati dirimu sendiri? Ibumu sekarang masih di pusat rehabilitasi. Percaya tidak, dengan satu kata dariku, dia bisa diusir. Aku setuju menikah denganmu demi ibuku, tapi jangan keterlaluan. Kontraknya sudah kuberikan padamu. Kalau kau tidak puas, kau bisa bicara sendiri dengan Direktur Su. Dengan syarat, kau berani mengungkap soal penggantian dirimu. Lepaskan. Li Dashan, baik. Kau hebat. Kontraknya ku tanda tangani, tapi kau ingat, selama ibumu ada di tanganku, kau takkan bisa lepas dariku. Wang Guangzi, anjing yang terpojok pun bisa melompat. Sebaiknya kau jangan keterlaluan. Andy. Kuli bangunan. Pura-pura jadi apa? Kau hanya pantas kupijak. Suruh orang urus baik-baik wanita tua itu.
Gunung besar, kemarilah. Kenapa beli banyak banget? Barang-barang ini tinggal suruh pembantu aja. Wah, Daripada nganggur. Gak apa-apa, ini sengaja aku beliin kursi pijat buat Yingzhen. kamu bisa pakai satu tangan. Bawa barang seberat ini? Tenagaku cuma sedikit lebih besar dari orang biasa. Kak, kakak ipar laki-laki kuat banget. Kakak, beruntung. Apa sih yang kamu omongin? Laki-laki dewasa tiap hari cuma tahu pekerjaan rumah. Punya ambisi nggak sih? Sebagai suamimu, yang paling penting sekarang adalah merawatmu dengan baik. Kak, kenapa diem aja? Malu ya? Jangan nakal. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi aku suruh kamu kerja di kantor. Enggak. Di kantor ada kakak aja cukup. Aku belum puas main. Besok ada jamuan kerjasama mengundang semua perusahaan besar di Chuncheon Lidashan. Kamu temani aku pergi. Aku koma selama 2 tahun lebih. Sudah waktunya kasih tahu semua orang. Kalau aku sudah bangun. Gak enak rasanya kalau aku ikut. Soalnya aku gak ngerti apa-apa. Takutnya malah bikin kamu malu. Justru karena itu, aku harus ajak kamu keluar. Laki-laki aku, Su Yingzhen, bukan cuma jago di rumah jadi suami rumahan doang. Aku nggak peduli kamu kerja apa sebelumnya. Mulai sekarang, aku minta kamu belajar cara mengelola perusahaan, menjalankan perusahaan. Paham? Aku ngerti, sayang. Kalau gitu, kamu. Masak dulu aja. Yingzhen, tenang aja. Aku pasti akan penuhi permintaanmu dan berusaha sebaik mungkin. Zen, Dasan, anak yang punya semangat maju, jangan kasih dia tekanan yang terlalu besar, lagi pula dia dulu. Ma, aku tahu, sebenarnya dia pakai obat apa sih biar kamu sampai. Sangat membelanya? Zen, aku rasa kamu terlalu keras kepala. Keras kepala banget? Kok mama ngerasa kalau kamu sama Dashan? Ada yang spesial? Iya tuh, Kak. Kamu tuh mah mulutmu pedes tapi hati kamu lembut. Kamu sendiri udah jatuh hati. Tanpa sadar. Diam. Kayaknya kamu mau masuk grup kerja ya? Sudah, mama beliin kamu beberapa baju bagus. Ayo, mama ajak kamu lihat. Baik, kalian duluan aja. Aku nyusul sebentar lagi. Karena kinerjamu lumayan, aku bantuin kamu sedikit deh. Tolong selidiki Wang Guangzi. Dan juga, hari ini juga, Ibu Lidashan, pindahkan ke rumah sakit swasta milik Su. Ingat, bergerak secara rahasia. Jangan sampai ada yang tahu jejaknya. Sopnya sudah aku masak, selebihnya serahkan saja pada Mak Wang. Yingzhen, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan berdua saja denganmu. Ayo. Yingzhen, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Soal ibumu, Aku tidak ingin Wang Guangzi memanfaatkan ibuku lagi untuk memaksaku melakukan sesuatu. Aku tidak ingin hal-hal ini menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Aku minta bantuanmu untuk mencari tahu di mana ibuku. Aku ingin membawanya pergi. Kerah. hal kecil. Di bawah naungan Su Group, ada rumah sakit swasta. Tapi aku butuh waktu. Setidaknya 3 hari. Aku akan pertemukan kamu dengan ibumu. Baik. Itu sudah cukup. Yingzhen, terima kasih. Aku hanya melakukan ini demi ibu. Kalau tidak, dia tahu pasti akan ceramah lagi. Yingzhen, bertemu denganmu adalah keberuntungan hidupku. Jangan kira melakukan hal seperti ini bisa membuatku menerimamu. Aku melakukan semua ini hanya demi membuat ibu tenang. Kau tahu, jangan berpikir macam-macam. Aku tidak akan suka padamu. Aku tahu. Yingzhen, kau cantik dan baik hati. Orang sepertiku, pantasnya tidak sebanding denganmu. Tapi tenang saja. Nanti kalau aku ada waktu,
pasti akan bicara baik-baik dengan ibu. Tunggu, Ada apa? aku. Pindahkan saja. Oh, kamu tidak mau lagi tidur sekamar denganku? Ya juga, lagi pula kamu sudah bangun, gak perlu dijagain. Sekarang langsung saya pindahkan. Tunggu. Mulai sekarang, kamu tidur sama aku di satu ranjang. Apa? Itu juga permintaan Mama. Tenang aja. Meski tidur seranjang, aku jamin gak akan sentuh kamu. Bukan kali ini nggak ada urusan sama mamaku. Kamu ternyata punya tenaga sebesar itu. Jangan bergerak. Nanti rambutnya putus. Ototnya keras banget. Sebenarnya, kamu nggak usah tidur di pinggir banget. Aku takut melewati batas, tapi tenang aja. Aku akan patuh pada aturan. Gak akan menyentuhmu sama sekali. Semoga begitu. Dasar batu. Dia kapan gulung ke dalam pelukanku? Kok kamu di sini? Katanya mau tidur dengan jujur? Kamu yang bergulung ke pelukanku. Tanganku sampai mati rasa jadi bantal. Ya benarkah? Kamu lupakan semua ini. Aku mau cuci muka dulu. Kamu juga cepat bersiap. Sebentar lagi kita pergi ke acara kerjasama. Tidak kukira si sombong nona besar keluarga Su punya sisi imut juga. Ternyata ini dunia orang kaya. Semuanya begitu gemerlap. Aku masih ingat dulu waktu hotel ini dibangun. Aku pernah jadi kuli di sini. Jangan banyak omong. Acara kerjasama ini diselenggarakan keluarga Su. Hari ini aku akan umumkan statusmu sebagai menantu keluarga Su, ibu dan adik. Masih ada urusan datang agak telat. Mengadakan acara begini keluarga kita pasti habis banyak uang. Sudah, kamu nanti ikut di sampingku, jangan sembarangan bicara, jangan juga sembarangan sentuh barang. Kalau ditanya identitasmu bilang saja suamiku, yang lain tidak perlu dijelaskan, serahkan padaku. Ada urusan kantor, aku angkat telepon dulu. Silakan. Li Dashan, kamu, kuli bangunan biasa, gimana caranya bisa masuk ke sini? Orang sampah kayak kamu bisa masuk. Kenapa saya nggak bisa? Li Dashan, kamu masih berani macam-macam sama saya? Jangan kira kamu sudah menikah dengan istri yang koma itu. Kamu sekarang belum punya hak untuk berdebat sama saya. Dengan kemampuan dan nilai dirimu, percaya nggak kalau saya bisa habisi kamu sekarang? Mereka juga nggak akan bilang apa-apa. Wang Guangzi, kamu masih kira punya uang banyak bisa seenaknya? Kamu lihat sendiri ini tempat apa? Kamu nggak pantas. Apa sih? Li Dashan, jangan kira kamu anggota keluarga Su. Saya bilang kamu seumur hidup akan tetap kuli bangunan yang saya injak. Wang Guangzi, kamu bahkan nggak punya keberanian untuk berhadapan langsung sama saya. Jangan sok-sokan di sini. Saya nggak mau ribut hari ini. Kamu, pria hidung belang yang numpang hidup sokap apa kamu? Kalau bukan karena saya, mana bisa kamu seperti sekarang?
Kak Dashan, siapa dia? Wah, gadis cantik begini kau selingkuhan Li Dashan ya? Kak Dashan dia, menyebalkan sekali. Wang Guangzi, jaga mulutmu. Dia adikku. Adikmu? Kok aku nggak tahu, kau punya adik secantik ini? Sepertinya, itu kau diam-diam, istri koma, selingkuhan di luar ya. Siapa yang kau sebut selingkuhan? Dasar pria berminyak, mulut anjing, nggak bisa bicara benar. Kalau nggak bisa bicara, diam saja. Cewek galak begini aku suka. Ayo ikut kakak, aku traktir kau enak, pasti jauh lebih baik daripada kuli bangunan itu 1000 kali lipat. Nanti kakak pasti bikin kau merasakan kenikmatan. Berani sentuh dia sedikit saja. Kupatahkan tanganmu. Percaya, pukulan berikutnya akan mendarat di wajahmu. Kak Dashan, dia menyebalkan, hajar dia, habisi dia. Li Dashan, berani-beraninya kau pukul aku? Kau pikir masih bisa bertahan di Cunceng? Kalau kau berani bicara lagi, tinju berikutnya akan mendarat di wajahmu. Cabai kecil, jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Dia sudah menikah, istrinya koma, terbaring di tempat tidur. Buang air besar dan kecil pun harus dibantu. Apa? Sudah punya istri? Masih bawa selingkuhan jalan-jalan? Benar-benar mempermalukan kaum pria. Ya, seenak-enaknya begitu. Mungkin kalau istrinya sadar, dia akan cari masalah dengannya. Kau dengar itu, Li Dashan? Bawa bau miskinmu itu dan enyahlah dari sini. Siapa berani? Kah, dia mengganggu Kak Dashan. Aku tidak tahan, aku tegur dia. Dia malah memakiku. Sejak kecil, aku belum pernah dimaki seperti itu. Kak, harus kau bela aku. Kau panggil dia Kak? Aku mengerti. Dua kakak beradik berbagi satu suami. Mainannya benar-benar keterlaluan ya. Apa yang kau omongin sembarangan? Kalau nggak bisa bicara, diam saja. Berani-beraninya ngomong sembarangan lagi. Awas nanti ku sobek mulutmu. Kau tahu siapa aku? Aku adalah pewaris grup Wang. Salah satu perwakilan dari acara ini. Kalian berdua cewek murahan, pantas apa bicara denganku? Saran aku, jaga mulutmu. Li Dashan, saran aku, urus baik-baik selingkuhanmu itu. Jangan mengira kau sudah jadi menantu keluarga Su, lalu bisa bersenang-senang dengan banyak wanita. Aku bilang, percaya gak? Satu telepon dariku bisa membuatmu kembali jadi kuli bangunan. Siapa yang kau bilang selingkuhan? Aku bilang, kami ini. Wang Guangzi. Sebaiknya kau pahami dulu siapa dirimu, dan dengan siapa kau bicara. Iya, aku dan kakakku bukanlah seperti dirimu. Badut murahan yang bisa kau bully. Minta maaf sekarang juga. Pura-pura sok suci, kalian cuma wanita yang naik derajat karena laki-laki. Minta maaf, dariku. Kulihat wajahmu lumayan cantik, mending ikut aku saja. Tarifnya aku gandakan. Berani kau mukul aku? Tahu siapa aku? Aku ini putra sulung keluarga Wang. Sekarang aku sudah dapat kerja sama proyek dengan keluarga Su. Percaya atau tidak, dengan satu kata dariku, kalian semua akan lenyap dari kota musim semi. Sombong sekali. Jangan sampai jatuh sakit hati. Kamu pikir keluargamu bisa berkuasa sewenang-wenang? Li Dashan, apa yang kamu pura-pura? Kamu ini cuma kuli bangunan. Apa hakmu bicara denganku? Enyah kau sekarang. Apa alasannya? Pesta ini bukannya kamu yang menyelenggarakan, kan? Kamu itu apa? Berani mempertanyakanku? Pesta kelas atas seperti ini butuh undangan untuk bisa masuk. Kamu, menantu lelaki tak berguna seperti ini, masa punya barang berharga semacam itu? Menurutku, kamu masuk diam-diam, untuk merayu orang kaya lain, kan? Benar kata Tuan Muda Wang, orang macam ini yang tidak punya undangan menyusup masuk harus diusir. Kalau tidak, kami para tamu yang membawa undangan resmi masa harus sederajat dengan orang sepertinya. Betul, betul. Pakaiannya rapi seperti orang baik, tapi ternyata tidak punya kualifikasi masuk acara. Sepertinya dia masuk lewat pintu belakang secara diam-diam. Dengar, Li Dashan, kalau kamu pintar, segera enyahlah sendiri, jangan tunggu aku suruh orang melemparmu keluar. Nanti bukan cuma kehilangan muka, tapi juga kena siksaan. Wang Guangzi, siapa bilang kamu tidak punya undangan? Ini dia undangan saya. Ini dari panitia, diberikan langsung kepada kami. Kamu mau lihat lebih jelas? Undangan palsu dari mana entah. Berani masuk pesta? Palsu. Iya, warnanya memang beda.
Lihat, undangan kami seperti ini semua. Lihat, Li Dashan. Kamu bahkan kalau mau palsu pun, harusnya bikin yang lebih realistis, kan? Bawa barang yang kelihatan sekali palsunya, berani masuk pesta. Benar-benar menjijikkan. Li Dashan. Seperti apa dirimu? Aku sebagai sepupumu, apa aku tidak tahu? Sombong, besar kepala, mimpi ingin sukses seketika, aku bilang. Mimpi hari ini. Lupakan saja. Cepat pergi dari sini. Tapi, dua cewek di sampingmu, boleh tinggal, melayani aku dengan baik. Berani-beraninya kau sentuh mereka. Akan kubunuh kau. Wah, Kak Dashan, tenaganya besar sekali. Dasan. Undangan ini bukan palsu tapi undangan VIP dari pihak penyelenggara. Di dalamnya ada lambang khusus, tidak percaya kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah lambang keluarga Su yang terkaya. Masa sih mereka benar-benar orang keluarga Su? Wang Guangzi ini berarti sudah menyinggung keluarga terkaya dong. Tidak mungkin. Wang Guangzi. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku menikah dengan keluarga Su. Dia adalah putri sulung keluarga Su Yingzhen. Mustahil putri sulung keluarga Su Yingzhen belum sadar sama sekali. Mana mungkin dia? Betul. Nona Su sudah koma lebih dari 2 tahun. Tidak pernah ada tanda-tanda sadar. Mana mungkin muncul di sini? Dengarkan. Putri sulung keluarga Su belum sadar. Kau itu benar-benar palsu. Li Dashan. Lumayan juga ya. Demi jaga gengsi berani bikin kebohongan macam itu, kamu nggak takut keluarga Su cari masalah sama kamu? Jangan sentuh dia. Aku nggak apa-apa, jangan sampai dia pegang bukti. Lepasin. Kamu tunggu aja, sekarang aku telepon keluarga Su, aku mau lihat. Kalian berdua sampai kapan keras kepala? Mau nelpon? Kamu punya nomor rumahku? Konyol banget. Halo? Kamu nggak pernah dengar kalau putri sulung keluarga Su sudah sadar? Baik, aku paham. Apalagi alasanmu? Putri sulung keluarga Su sama sekali belum sadar. Lihat kalian bertiga pada dasarnya penipu nyusup ke ruang pesta. Malah bermain cara begini cari perhatian. Benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya ngaku keluarga Su di acara begini. Nipu, anggap kita semua bodoh. Hari ini harus usir mereka biar nggak kotori lantai pesta. Betul. Kira dengan stempel keluarga Su bisa seenaknya ngaku. Keluarga Su itu keluarga apa? Masa kalian para penipu bisa sembarangan numpang? Menurutku sih kalian bertiga komplotan datang sini makan minum gratis, tipu uang dan cewek, ya? Dengar? Mata masyarakat itu tajam. Cepat bawa kedua selingkuhanmu pergi. Jangan tunggu sampai aku panggil satpam untuk mengusir kalian. Nanti malah semakin tidak enak dilihat. Yingzhen. Maaf merepotkan. Sepupuku sepertinya kurang cerdas. Untung saja dulu kamu yang menggantikannya menikah ke keluargaku. Kalau tidak, aku tidak akan tahan punya suami sebodoh itu. Betul. Aku juga tidak mau punya kakak ipar yang memalukan. Li Dashan, apa yang kau omongkan? Kalau kau masih ngomong sembarangan, percaya tidak, ibumu tidak akan bisa tenang meninggalkan rumah sakit. Kau selain ancaman kelas rendah seperti ini, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau bocah kecil, apa kau pantas bicara denganku? Cepat diam. Direktur Liang datang. Itu orang terkaya? Ketua direksi grup Su, Nyonya Liang Wanli? Pantas saja orang terkaya. Auranya memang berbeda dari yang lain. Nyonya Liang, kenapa ibu datang sendiri? Saya Wang Guangzi dari grup Wang. Kamu Wang Guangzi? Jangan sampai dia tahu. Aku mengganti orang untuk masuk ke keluarga. Bukan. Aku memang Wang. Ada hubungan sedikit dengan grup Wang. Apa yang baru saja terjadi di sini? Kenapa ribut sekali? Nyonya Liang. Ya, mereka bertiga. Yang satu pura-pura jadi mantumu, yang satu pura-pura jadi anakmu. Bukan cuma berisik di sini, mereka juga pakai undangan palsu, berkeliaran dan menipu di sini. Aku mau cari orang
untuk mengusir mereka. Kebetulan Anda datang, hajar saja para penipu ini. Kamu bilang tadi, mereka bertiga yang membuat onar? Betul, betul. Ya, mereka bertiga. Satu kuli bangunan, bawa 2 perempuan miskin, mereka malah berani datang ke acara mewah begini. Ini benar-benar menurunkan level kita. Semoga mereka tidak mengotori mata Anda. Nyonya Liang, tadi pria ini sempat mengangkat Tuan Wang, tampaknya bukan orang baik. Mungkin mereka ini penipu yang menyusup. Iya, Nyonya Liang, Anda harus periksa. Jangan biarkan penipu ini merusak aturan acara kita. Dengarkan, bahkan orang di depan Nyonya Liang bilang begitu. Kalian masih tidak mau mengaku bahwa kalian penipu? Kalian tidak apa-apa? Apa ada yang terluka? Gak apa-apa, Bu. Kamu barusan bilang mereka penipu. Apa buktinya? Nyonya Liang, mereka benar-benar penipu. 2 wanita ini berani berpura-pura jadi putri ibu. Tapi coba ibu pikir, Nona Su masih terbaring di sana, mana mungkin ada di sini. Karena kamu begitu paham tentang keluarga Su. Apa kamu tidak tahu? Putriku, sudah setengah bulan yang lalu, sadar dari koma. Apa? Mustahil. Su Yingzhen masih koma? Mana mungkin dia sadar? Benar. Akulah. Putri sulung grup Su. Su Yingzhen. Tidak. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kamu, Li Dashan. Pasti kamu yang menjebakku. Kamu sengaja begini, biar aku malu, ya kan? Pede banget. Wang Guangzi. Di depanku. Kamu cuma badut, bahkan tak pantas dilihat sekalipun. Dulu kamu pakai biaya rumah sakit ibuku untuk mengancamku. Memaksaku menikah dengan keluarga Su. Sekarang kamu cari muka dengan kerja sama Su. Perbuatan kotormu ini. Kamu pikir tidak ada yang tahu? Wang Guangzi, kamu benar-benar nekat ya. Berani mempermainkan keluarga Su kami. Sepertinya, keluarga Wang kalian tidak mau bertahan di Cunceng lagi. Bukan begitu Nyonya Liang, dialah yang menjebak saya. Asik. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Konyol. Kamu sudah membohongi keluarga Su sekali. Masih mau membohongi kami untuk kedua kalinya, Wang Guangzi. Semua kerjasama sebelumnya antara keluarga Wang kalian tidak akan saya setujui. Su Corporation tidak akan lagi bekerja sama dengan orang yang tidak bermoral sepertimu. Nyonya Liang, jangan lakukan itu, Nyonya Liang. Saya sudah memperingatkanmu. Jangan seenaknya pegang-pegang. Para hadirin, ini putri sulung saya, Su Yingzhen. Beberapa waktu lalu dia sakit dan beristirahat di rumah. Sekarang sudah sembuh total. Ini adalah menantu laki-laki saya. Kedepannya, dia akan bersama Yingzhen mengurus urusan Su Corporation. Jika ada yang berani menindasnya lagi, itu berarti menjadi musuh Su Corporation. Salah paham? Ini semua salah paham Tuan Li. Nyonya Sukami tadi juga tersesat oleh Tuan Wang muda itu, jangan dimasukkan ke hati ya. Aku lihat kalian berdua pantas dan berwibawa sama sekali. Tidak seperti yang dikatakan Wang Guangzi. Tadi, aku tidak pernah membicarakan keburukan kalian. Mereka yang suka ngomong sembarangan. Terima kasih, Bubu. Bu, jangan cuma sayang sama kakak dong. Aku juga ada. Kamu ini pandai sekali merajuk. Tuan Li, Nyonya Su, selamat ya. Waktu kalian menikah nanti pasti undang kami, biar ikut merasakan kebahagiaannya. Nyonya Liang, tidak kira Nona Su ternyata sudah sembuh. Benar-benar patut disyukuri. Hei, bantuin aku ngurus sesuatu. Aku mau bikin Li Dashan kehilangan segalanya. Sial banget. Seret dia keluar. Tunggu dulu. Mau apa lagi kamu? Li Dashan. Kamu pikir aku takut sama kamu? Lihat ini apa? Maksud kamu apa? Lutut. Minta maaf sama aku. Kalau tidak ibumu yang sakit itu, jangan harap bisa lihat matahari besok. Kalau kamu berani sentuh sehelai rambut ibuku, aku bikin keluarga Wang lenyap dari muka bumi. Hilang. Menurutku, yang hilang itu ibumu. Sekarang, berlutut, bersujud 3 kali, lalu serahkan Su Yingzhen padaku. Mungkin, aku bisa mempertimbangkannya. Melepaskan ibumu. Jangan khawatir. Aku akan mengatasinya. Kamu, mengatasi, Nona Su? Sepertinya kamu terlalu lama di tempat tidur, sampai akal sehatmu berkurang. Sekeluarga Su memang hebat, tapi tidak mungkin dalam waktu singkat, mereka bisa menemukan tempatku. Begitu aku memberi perintah, Ibu Li Dashan, tidak usah berharap melihat matahari besok.
Kamu, Berani. Di mana ibuku sebenarnya? Li Dashan, aku sarani kamu hati-hati, kalau kamu berani menyentuhku, aku akan balas ke ibumu 2 kali lipat. Wang Guangzi, berhentilah sekarang. Kamu melakukan ini, hanya akan membuat keluarga Wang benar-benar hancur tanpa harapan. Tuan Li adalah menantu keluarga Su. Apa kamu tidak takut dengan tindakan keras keluarga Su? Betul, Tuan Muda Wang. Harus ada batasnya. Saya sarankan kamu, sebaiknya berhenti sekarang. Jangan sampai masalah ini tak bisa diperbaiki lagi. Sejak kalian menghinaku saat itu, sudah terlambat. Li Dashan, aku beri kamu 3 detik terakhir. Berlutut. 3, 2, Baik. benar juga, Li Dashan punya kelemahan, ibumu adalah titik lemahmu. Selama aku pegang titik ini, kau akan nurut sama aku. Harta keluarga Su dan Su Yingzhen, cepat atau lambat jadi milikku. Pemenang akhirnya, cuma aku, Wang Guangzi. Tapi kau harus jamin keselamatan ibuku. Kau tidak punya hak buat tawar-menawar. Mau ngapain lagi? Jangan melawan. Li Dashan, ibumu masih ada di tanganku, begitu aku perintah, ibumu, pasti tidak akan lihat matahari besok. Kau berani? Li Dashan, tenang. Keadaannya belum sampai tidak bisa diperbaiki. Percaya sama aku, ibumu pasti tidak apa-apa. Wang Guangzi? Apa kau pikir masih ada jalan mundur? Su Yingzhen, mau ngapain lagi? Ibu Li Dashan ada di tanganku sekarang. Kalau kau masih bandel, sekarang juga aku suruh anak buahku menghajar ibunya. Berani-beraninya kau sentuh ibuku. Nona Su, kalau kau masih punya akal sehat, seharusnya kau usir kampret ini keluar. Wang Guangzi, kamu belum punya hak mengatur keluarga Su? Kamu pikir ibu Li Dashan masih di tanganmu? Su Yingzhen, jangan bermain teka-teki di sini. Kamu pikir dengan bicara begitu bisa menakut-nakutiku? Ibu Li Dashan jelas ada di tangan anak buahku. Baru tadi aku menelepon anak buahku. Kamu pasti cuma mau menakut-nakutiku, benar, kan? Lagi pula Nona Su, kamu begitu membela Li Dashan si palsu ini. Apa menariknya? Kamu harusnya tahu yang bertunangan denganmu adalah aku, Wang Guangzi. Dia cuma kuli bangunan yang menggantikanku menikah hanya seorang palsu Nona Su. Kamu cantik sekali setelah bangun makin memesona. Ikut Li Dashan si palsu ini. Sungguh merendahkanmu. Mending ikut aku saja. Asal kamu ikut aku akan lepaskan ibu Li Dashan. Dan bisa memberimu hidup yang lebih baik. Jauh lebih baik dari si palsu itu. Bagaimana? Berani kau coba sentuh dia? Li Dashan, berani kau menyentuhku? Jangan lupa, ibumu masih di tanganku. Kalau kau berani menyentuhku, akan kubalas pada ibumu 2 kali lipat. Apa kau rela meninggalkan ibumu demi seorang wanita? Anak durhaka. Hah? Wang Guangzi, kau yakin masih punya senjata untuk mengancam kami? Apa maksudmu? Sejak 3 hari lalu aku sudah menyuruh orang untuk membawa ibu Li Dashan dari tempat yang kau atur dan memindahkannya. Sekarang dia berada di rumah sakit pribadi keluarga Su dan dirawat oleh staf khusus. Aman sekali. Di tanganmu. Sudah tidak ada lagi kartu truf. Terima kasih. Di antara kita tidak perlu sungkan-sungkan. Seperti katamu, kita adalah suami istri. Su Yingzhen. Jangan kira kau bisa menipuku dengan tipu muslihat murahan seperti ini, mempermainkanku. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, faktanya sudah di depan mata. Setelah masalah ini selesai, aku akan mengajakmu menemuinya. Baik. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Su Yingzhen, kau bohong, kau pasti bohong. Orangku jelas-jelas berjaga di sana terus. Mana mungkin bisa kau pindahkan? Kau pasti cuma mau menakut-nakutiku. Benar, kan? Wang Guangzi ini benar-benar tidak tahu diri, berani-beraninya melawan keluarga Su. Sepertinya lupa kalau Su Yingzhen di dunia bisnis dulu adalah orang yang tegas dan tanpa ampun. Mana mungkin dia bisa diancam oleh orang kecil sepertinya? Tepat sekali. Memang, dia pikir dia siapa? Bukankah dia hanya pengecut yang suka bersembunyi di belakang orang lain dan cuma pamer kekuasaan? Berani-beraninya melawan Tuan Li dan Nona Su. Cari mati saja. Tidak. Aku tidak percaya. Mustahil. Aku harus telepon anak buahku. Aku harus pastikan. Tidak. Ini benar-benar mustahil. Aku tidak kalah. Bagaimana mungkin aku kalah oleh Li Dashan si palsu itu? Wang Guangzi, sekarang kau ketakutan. Sekarang kau tahu betapa bodohnya dirimu tadi. Bukankah tadi kau pandai mengancam? Kenapa sekarang baru takut?
Sekarang kau seperti anjing liar. Tergeletak di lantai, tak berani bangun. Aku bilang ini adalah akibat dari semua kejahatanmu. Aku tidak kalah, aku pasti tidak kalah Su Yingzhen. Li Dashan, jangan sombong dulu, bahkan jika Ibu Li Dashan sudah dipindahkan, aku tidak akan melepaskan kalian. Meskipun keluarga Wang tidak sekaya dan seberkuasa keluarga Su, aku juga tidak akan membiarkan kalian enak-enakan. Wang Guangzi, sampai sekarang masih keras kepala. Kau pikir tanpa ibuku sebagai sandera kau bisa berbuat apa-apa? Kamu pikir keluarga Wang sekarang masih bisa melawan keluarga Su? Kenapa tidak? Aku tuan muda keluarga Wang. Bahkan jika aku menggunakan semua kekuatan keluarga Wang, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuat keluargamu Su kacau balau. Aku akan membuat Li Dashan, kuli bangunan itu, kembali tidak punya apa-apa. Aku akan membuat dia dan ibunya jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Wang Guangzi, karena kau tidak mau bertobat, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mulai hari ini, keluarga Su kami menolak kerja sama apapun dengan keluarga Wang. Dan, akan menggunakan semua relasi dan sumber daya keluarga Su untuk menekan semua kekuatan keluarga Wang. Dalam waktu sebulan, aku akan membuat keluarga Wang bangkrut total. Nona Su, aku salah, kau jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, Aku tidak boleh mengancam Li Dashan. Aku tidak boleh menggoda dirimu. Aku lebih-lebih lagi tidak boleh melawan keluarga Su. Aku lebih-lebih lagi tidak boleh keras kepala. Aku mohon, ampuni aku. Ampuni keluarga Wang. Mulai sekarang aku tidak akan berani melawan kalian lagi. Nona Su, jangan lupa. Aku dulu tunanganmu. Dulu, keluarga Su yang mencari keluarga Wang untuk mengikat pertunangan. Demi statusku sebagai tunanganmu, ampuni aku, lepaskan keluarga Wang, biarkan aku pergi. Aku bahkan rela meninggalkan kota Chun dan tidak akan pernah kembali. Aku mohon, lepaskan aku. Sungguh pengecut tadi, begitu sombong sekarang, begitu dengar bangkrut, langsung berlutut memohon ampun, memalukan sekali. Betul, orang macam ini pantas jadi tuan muda Wang, apalagi menikahi Nona Su. Benar-benar mempermalukan Nona Su. Wang Guangzi, kau tak pantas bicara soal pernikahan denganku, apalagi mengharap ampun dariku. Semua ini kau sendiri yang menyebabkan. Dulu keluargaku menerimamu sebagai menantu untuk mengusir sial, tapi kau, penakut, berani menjadi menantu. Kau suruh Li Dashan menggantikanmu, tapi aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tak akan bertemu dia. Dari awal sampai akhir orang yang harus kau minta maaf bukan aku tapi Dashan. Betul. Wang Guangzi, jangan pura-pura kasihan di sini, kata kakakku. Benar semua ini. Kau sendiri yang cari. Sudahlah. Jangan buang waktu pada orang yang tidak perlu. Seret dia keluar. Zen, Dashan, tenang saja. Urusan keluarga Wang akan kita hitung satu persatu. Hadirin sekalian, jangan biarkan sampah seperti itu merusak suasana hati kita. Jamuan kerjasama hari ini. Lanjutkan. Hari ini. Terima kasih. Masalah ini berawal dariku. Tidak perlu berterima kasih. Kriak. Lagi pula, sekarang kita sudah suami istri. Bukan begitu?